Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya alhamdulillah kita dapat berkumpul ya, insyaallah pada season kali ini kita akan sama-sama berdiskusi tentang perilaku organisasi dan tim kerja dalam manajemen. Tentunya saya Muhammad Abdi Baha akan berlaku atau selaku moderator yang insyaallah pada kajian kita pada hari ini diisi oleh 3 narasumber. Narasumber yang pertama yaitu ada Mas Akbar Roseh, yang kedua ada Mbak Ana Duyanti, dan yang ketiga ada Mas Trisno Arifin Nugroho. Baik, untuk memantik materi kita tentang perilaku organisasi dan tim kerja, tentunya tidak bisa dielakkan bahwasanya seluruh elemen-elemen dari perilaku organisasi dan tim kerja ini tidak lepas dari yang namanya perilaku individual dan juga dari perilaku organisasi itu sendiri, dan juga bagaimana sih konsep dirinya. Ya, namun berujuk bahwasanya memang sebelum seseorang menjadi seorang karyawan ya atau menjadi seorang pekerja, ini akan berdampak dari awalnya bagaimana ia sekolah dulu. Ya, dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan serta membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat, untuk mewujudkan mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari dasar undang-undang ini, maka nanti akan muncullah, jikalau pendidikan awalnya baik, juga akan berdampak pada konsep diri yang baik untuk bekerja sebagai karyawan atau sebagai manajer nanti dalam perilaku organisasi dan tim kerja. Baik, tentunya dari aspek-aspek yang ada dalam perilaku organisasi dan tim kerja, ada beberapa unsur yang harus kita diskusikan. Ya. Yang pertama, untuk perilaku organisasi. Saya akan menanyakan kepada Mas Akbar khususnya, bagaimana manajemen perilaku organisasi itu membentuk sumber daya manusia yang unggul. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari moderator Mas Baha. Izin saya untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi. Itu terdiri bagaimana manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia. Nah, itu terdiri dari 5 manajerial, terdiri dari 5 fungsinya. Yang dimana satu yaitu perencanaan atau planning. Yang dimaksud dengan planning itu berupa penentuan langkah-langkah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Tanpa adanya planning mungkin tidak akan mencapai tujuan yang apa yang kita inginkan. Terus yang kedua, perlunya organisasi atau organizing yang perlu kita dikelola oleh berbagai sumber daya manusia yang baik untuk mencapai guna melaksanakan rencana yang sudah ditentukan dari sejak awal, yaitu perencanaan. Terus yang ketiga, pemerintah, commanding, yang artinya mendengar memberitahukan kepada karyawan agar dapat menunaikan tugas pekerjaan, yaitu seperti adanya komunikasi antara manajer ataupun sama bawahannya. Itu sangat penting adanya komunikasi, atau bukan saling menyuruh satu sama lain, tapi bekerjasama dalam memecahkan masalah. Terus yang keempat, pengorganisasian juga sangat penting, itu kayak di poin 2, pengorganisasian. Cuman yang dimaksud dengan pengorganisasian ini adalah dengan memastikan sumber-sumber daya dan kegiatan organisasi berlangsung secara harmonis dan mencapai tujuannya. Jadi ini tidak ada saling menjatuhkan sama lain, tidak ada saling saling senggol dalam suatu kerja. Yang penting kita melakukan kerjasama yang baik. Untuk selanjutnya, sumber daya manusia yang baik atau terdiri dari satu, mencerminkan kualitas usaha yang diberikan kepada seseorang. Mencerminkan kualitas itu seperti manajer memberikan kepercayaan kepada bawahannya agar bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan dengan baik dan bisa memecahkan masalah yang baik untuk kepentingan kemajuan perusahaannya. Terus yang kedua, dalam perspektif Islam, yaitu seperti kreatif sebagai kesadaran keimanan seseorang menggunakan keseluruhan kemampuannya sebagai wujud syukur atas nikmat Allah yang diberikan. Jadi setiap orang ketika memberikan kemampuan oleh Allah atau kelebihan skill itu harus dibarengi dengan rasa iman, akal yang sehat, agar bisa tidak terjadinya suatu korupsi atau penggelapan
keuangan yang ada di perusahaan tersebut sehingga adanya transparansi. Maka sebuah proses terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, dan pengawasan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung, penentuan dan pencapaian yang sistematis dan tujuan-tujuan yang saling disetujui. Maka perusahaan ini akan berjalan dengan baik. Baik, untuk aspek yang kedua yaitu tentang perilaku individual. Untuk Mbak Ana Duyanti, apa sih maksud dan bagaimana peran perilaku individual dalam perilaku organisasi dan tim kerja itu sendiri? Baik, terima kasih Mas Baha atas pertanyaannya. Manajemen modern tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis operasional, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam mengenai faktor manusiawi dan terutama perilaku individual dan kepribadian. Kepribadian merupakan ciri khas yang membedakan setiap individu. Dan pemahaman terhadap perbedaan ini menjadi kunci dalam mengelola tim, mencapai tujuan organisasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Kepribadian memainkan peran sentral dalam membentuk perilaku individu di tempat kerja. Dari ekstrovert yang energik hingga introvert yang cenderung introspektif. Variasi kepribadian ini mempengaruhi cara kita berinteraksi, membuat keputusan, dan berkontribusi dalam konteks tim. Pengenalan terhadap dinamika ini penting bagi para pemimpin dan manajer untuk mencapai keseimbangan optimal dalam dinamika tim. Kepribadian memainkan peran kunci dalam membentuk dinamika tim. Beragam kepribadian dapat membawa kekuatan yang berbeda, dan pemimpin harus memahami cara mengelola perbedaan tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Baik, terima kasih sebelumnya untuk jawaban-jawaban dari narasumber yang telah menjawab pertanyaan. Beranjak kepada aspek yang ketiga yaitu konsep diri. Kepada Mas Trisno, bagaimana pandangan Mas Trisno tentang konsep diri dalam manajemen perilaku organisasi dan tim kerja? Ya, terima kasih kepada Mas Baha atas pertanyaannya. Sebenarnya sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tadi dikemukakan oleh Mas Baha, maka hal tersebut mengarah pada konsep diri untuk membentuk karakter serta kedisiplinan sumber daya manusia. Kita sendiri sebagai manusia yang mempunyai konsep pada dalam diri dan harus mempunyai tujuan yang mampu mengembangkan kecerdasan, kedisiplinan, kemampuan, dan keinginan serta mempunyai nilai kehidupan. Dalam pengertiannya, konsep diri merupakan pandangan menyeluruh individu tentang totalitas dari diri sendiri, mengenai karakteristik kepribadian, nilai-nilai kehidupan, prinsip kehidupan, moralitas, kelemahan, dan segala yang terbentuk dari semua pengalaman dan interaksinya dengan orang lain, seperti yang disebutkan dalam artikel Brown tahun 1963. Sumber daya manusia mengembangkan karakter mereka dalam bentuk konsep diri yang mempunyai norma-norma dan mempunyai nilai kehidupan, serta mampu berinteraksi terhadap personal lain yang ada di sekitarnya. Kalau konsep sendiri-sendiri dihubungkan dengan siswa, itu memegang peranan sangat penting ya. Konsep diri positif yang dimiliki oleh sumber daya manusia akan mengarahkan tingkah lakunya agar dapat diterima lingkungan di mana ia berada. Seperti yang disebutkan dalam Mawati dan kawan-kawan tahun 2016. Seorang siswa membutuhkan konsep diri karena siswa yang disiplin dan bisa mengulur waktu. Mereka mampu merencanakan segala kebiasaan yang berkaitan dengan konsep diri positif. Tentunya sesuai juga dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dengan memahami cara mengelola diri atau konsep diri positif, maka output yang keluar berupa tindakan positif juga akan sesuai dengan kepribadian yang dirinya yang positif. Begitu juga sebaliknya. Penguasaan konsep diri yang negatif akan menimbulkan output atau tindakan yang negatif pula, sehingga kurang kepercayaannya pada diri sendiri atau menghambat kinerja yang ada. Baik Mbak Ana, untuk menurut pandangan Mbak Ana, terkait apa pengaruh motivasi individu terhadap kinerja dalam konteks manajemen ini, menurut pandangan Mbak Ana itu seperti apa? Terima kasih Mas Akbar. Motivasi individu sangat mempengaruhi kinerja. Manajer perlu mengetahui dan memahami kebutuhan dan tujuan individu untuk memberikan insentif yang sesuai dan memotivasi anggota tim. Motivasi individu merupakan pendorong utama kinerja. Kepribadian juga berperan dalam menentukan apa yang memotivasi setiap orang secara unik. Manajer yang dapat mengidentifikasi dan merespon kebutuhan motivasi individual yang dapat membimbing tim menuju pencapaian tujuan yang lebih efektif. Pemahaman akan peran kepribadian dalam pengambilan keputusan, komunikasi, dan resolusi konflik membantu membentuk kepemimpinan yang adaptif. Komunikasi yang efektif adalah tulang punggung keberhasilan tim.
Baik, menurut saya itu aja Mas Iqbal. Baik Mas Trisno, terkait jenis konsep diri yang sudah dijelaskan di awal, apa saja sih aspek-aspek di dalam konsep diri tersebut? Nah, ini menarik nih. Kalau saya sendiri kan sebenarnya mengambil dari beberapa para ahli ya. Yang pertama ada pendapatnya dari Jalaluddin Rahmat, dan yang kedua ada dari Brzezinski tahun 1961. Sebenarnya kalau Jalaluddin Rahmat sendiri berpendapat bahwa ada dua jenis konsep diri yang dimiliki oleh seseorang, yakni yang positif dan yang negatif. Nah, ini tuh dijabarkan oleh Herbert Burns di artikelnya ya. Konsep diri positif adalah evaluasi, penghargaan diri, serta penerimaan diri yang positif. Sedangkan kalau konsep diri yang negatif adalah evaluasi diri yang negatif, membenci diri, merasa rendah diri, dan tidak menghargai pribadi, juga tidak menerima diri. Selanjutnya juga ada konsep dari Brzezinski yang tahun 1941, merupakan pandangan atau pemikiran atau pendapat tentang dirinya, di mana pandangan tersebut merupakan hasil interaksi antara dirinya dengan lingkungannya. Konsep diri dari 4 aspek, yaitu ada aspek fisik. Aspek fisik terdiri dari konsep yang dimiliki individu berhubungan dengan tenaga dirinya, kesesuaian dengan jenis kelamin, pentingnya tubuh dalam hubungannya dengan perilaku, dan harga dirinya di mata orang lain. Selanjutnya juga ada aspek psikis atau aspek psikologis terdiri dari pikiran, perasaan, dan emosi. Yang ketiga ada aspek sosial. Aspek sosial sendiri mencakup bagaimana peran seseorang dalam lingkup peran sosialnya dan penilaian seseorang terhadap peran tersebut. Kalau yang terakhir ada aspek moral. Aspek moral meliputi nilai dan prinsip yang memberi arti serta arah bagi kehidupan seseorang. Itu sih banyak kalau misalkan dari definisi yang kita para ahlinya ya. Mas Akbar, kita kan sedang membicarakan sumber daya manusia dengan manajemen perilaku ya. Kalau misalkan itu tuh bagaimana manajemen perilaku organisasi dalam mewujudkan sumber daya manusia? Baik Mas Trisno, atas pertanyaannya terima kasih. Izin saya untuk menanggapi dari pertanyaan Mas Trisno sendiri ya. Saya akan menyimpulkan dilihat dari perilaku organisasinya, yang menurut Hasibuan, perilaku organisasi sering disingkat sebagai OB atau organisasi behavior, yaitu perilaku organisasi mempelajari 3 dominan perilaku dalam organisasi. Yang pertama perorangan, yang kedua kelompok, yang ketiga dan struktur. Nah, terus manusia memiliki 5 kebutuhan dalam bentuk perilaku, yaitu kebutuhan fisiologis atau biologis yang merupakan kebutuhan pokok utama, yaitu H2 dan H2O. Yang dimaksud ini itu cairan elektrolit atau makanan dan seks. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan perilaku organisasi. Terus yang kedua, kebutuhan rasa aman ini sangat diperlukan karena rasa aman terhindar dari pencurian, penodongan, perampokan dalam kejahatan yang lain, Mas Trisno, seperti itu. Terus yang ketiga, kebutuhan mencintai dan rasa dicintai itu sangat penting dalam perilaku organisasi karena kita merasa dihargai, disayangi sama orang lain, begitupun dengan orang tua, saudara, dan teman-teman di pekerjaan tersebut. Terus yang keempat, kebutuhan harga diri juga sangat diperlukan karena ingin dihargai dan menghargai orang lain, adanya respek atau perhatian dari sesama orang lain dalam perilaku organisasi tersebut. Terus yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, misalnya ingin dipuji atau disanjung oleh orang lain, ingin sukses atau berhasil dalam mencapai cita-citanya. Karena itu kita harus butuh perilaku organisasi yang sangat baik seperti psikologi, rasa aman, mencintai dan rasa dicintai, dan harga diri. Mungkin seperti itu maksud tanggapan dari saya. Baik, terima kasih kepada semua narasumber yang telah memberikan narasi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kesimpulan dari diskusi kita pada siang hari ini, yaitu perilaku organisasi dan tim kerja adalah bahwa keduanya saling berkaitan. Ya, perilaku individu dalam organisasi dapat mempengaruhi kinerja tim, dan kinerja tim dapat mempengaruhi perilaku individual. Aspek-aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perilaku organisasi dan tim kerja seperti motivasi, kepemimpinan, komunikasi, serta manajemen konflik adalah hal yang harus dipelajari dan dipahami oleh setiap individu dalam organisasi ataupun dalam sebuah pekerjaan agar pergerakannya sesuai dan terarah dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut.
Podcast.